Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dari kelas PM3B dengan nomor NIM 2204057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS atau tugas akhir dari matkul analisis multifisik dengan judul perbandingan nilai aerodinamis dan kecepatan dari rangka mobil NASCAR Dodge Daytona 1969 yang menyebabkannya diminat dalam dunia NASCAR. Jadi di dalam dunia NASCAR itu terdapat sebuah mobil yang dimana memiliki aerodinamis dan kecepatan yang sangat stabil atau sangat cepat, yang dimana itu menyebabkannya diminat di dalam dunia NASCAR dikarenakan dapat menyebabkannya kurangnya safety faktor kepada pengendara atau terlalu lajunya mobil, yang dimana itu tidak terdapat atau tidak ada lagi mobil yang dapat menandingi menyainginya, yang dimana Dodge Daytona 1969 ini memiliki aerodinamis yang cukup sangat fleksibel dan juga cukup mengerikan. Oke, next. Di sini yang pertama ada data material sendiri. Yang pertama di sini ada solid atau yang dimana kita menggunakan dari materialnya baja ringan atau yang biasa terdapat pada mobil-mobil balap. Biasanya umumnya terdapat sebuah material dengan ringan. Kemudian di sini ada fluid sendiri. Dari fluid sendiri saya setting menggunakan udara atau air, yang dimana itu adalah suatu material yang bersentuhan pada bodi rangka mesin mobil balap, yang dimana biasanya juga dapat mengukur kecepatan dari si mobil tersebut. Next. Kemudian di sini ada desain model sendiri. Yang pertama di sebelah kiri di sini ada desain dari Dodge Daytona 1969 yang dimana dari desainnya atau dari sisi-sisinya begitu sangat fleksibel atau dari aerodinamis ini cukup bagus, dan juga dari desainnya cukup dapat menghambat dari percepatan udara di sekitarnya. Kemudian di sebelahnya di sebelah kanannya ada perbandingan dari desain CB Lumina 1989, yang dimana dari mobil CB Lumina 1989 ini merupakan gen 3 dalam dunia NASCAR, yang dimana dalam dunia NASCAR itu terdapat beberapa generasi, ada generasi pertama, kedua, ketiga, empat, seterusnya. Nah, kebetulan dari Dodge Daytona 1969 ini termasuk ke dalam generasi kedua. Kemudian dari CB Lumina 1989 ini termasuk ke dalam generasi ketiga, yang dimana dari desain aerodinamisnya mengalami penurunan atau beberapa tampilan dari desain-desainnya di sampingnya untuk menghambat beberapa aerodinamis dan kecepatan yang menurun, sehingga dapat meningkatkan safety faktor kepada pengendara, yang menyebabkannya membuatnya kecepatan stabil atau tidak terlalu cepat, bahkan dapat menyalakai pengendaranya. Kemudian next di sini ada pemodelan dan meshing. Yang pertama di sini saya melakukan meshing pada desain Dodge Daytona 1969. Di sini terdapat sebuah ruangan yang dimana yang pertama pada geometri kita buat mengelilingi dari desain dari Dodge Daytona 1969 ini. Kemudian di dalam mesh display kita setting inlet, outlet, symmetry, dan wall juga kita pilih semua, kemudian kita display. Yang dimana setelah kita selesai menyetingnya, kita bisa melakukan generate mesh atau memunculkan dari meshnya sendiri. Yang dimana di sini juga udara terdapat atau mengarah dari area inlet kemudian menuju outlet, yang dimana terdapat pada sisi bagian depan mobil mengarah kepada bagian belakang mobil. Nah, di sini juga yang kedua saya melakukan mesh kepada desain CB Lumina 1989, yang dimana sama persis seperti melakukan permesingan pada desain dari Dodge Daytona 1969, yang dimana kita atur pada domain-domain yang akan kita lakukan pada simulasi tersebut, dan daerah inlet outlet tersebut daerah yang dialiri oleh aliran air yang dimulai pada sisi bagian depan mobil kemudian mengarah kepada bagian belakang mobil. Kemudian dari solvernya ini type-nya ini kita setting pada pressure base, velocity formulation-nya kita setting pada absolute, dan kemudian dari time-nya ini kita steady, tidak transient karena tidak terhadap waktu. Dan setelah selesai ini, seperti biasa kita solve untuk memunculkan dari mesh-nya sendiri. Kemudian di sini ada parameter and constraint. Yang pertama ini dari Dodge Daytona 1969, yang dimana ini kita hitung dulu dari luas sisi depan atau luas dari volume si Dodge Daytona ini dari sisi bagian depan, yang dimana kita bagian
kita setting ini dari setengah dari bodinya, karena setengah lagi bisa kita simulasikan atau dari sisi kanan dan kiri ini simetris, teman-teman. Kemudian di sini dari Dodge Daytona 1969 di sini area meter persegi ini kita peroleh nilai 0,6698 meter persegi. Kemudian densitasnya kita mendapat nilai 1,225 kg meter kubik. Entalpinya kita 0 joule, terus panjangnya 1 meter, pressure-nya 0, temperatur atau Kelvinnya 288,16 Kelvin, velocity-nya yaitu 91,643 meter per second berdasarkan kecepatan maksimal dari si desain Dodge Daytona 1969 ini. Kemudian di sini viscosity kita mendapatkan nilai min 0,00001,78894, kemudian dari ratio of specific head 1,4, dan Y plus for heat train wave yang bernilai 300. Kemudian reference zone-nya kita pilih dari komponen solid sendiri. Nah, yang sebelahnya ini di sebelah kanan ini adalah luas dari volume bagian depan dari si desain CB Lumina 1989. Ini areanya kita mendapat nilai 0,7887 meter persegi dan density-nya sama 1,225 kg meter persegi atau kubik, maaf. Kemudian ada entalpi sendiri, panjang 1 meter, pressure, kemudian ada temperatur sama, dan di sini ada velocity-nya atau kecepatan dari maksimal dari si CB 1989 ini, yang dimana tidak secepat dari Dodge Daytona 1969 ini, yang dimana kita memperoleh nilai sebesar 61,244 meter per second. Kemudian di sini ada viscosity-nya sama, ratio of specific heads sama, Y plus sama. Kemudian dari reference zone-nya kita simulasikan pada domain simulasi atau solid, domain solidnya pada desain CB Lumina 1989 ini. Kemudian next di sini ada result analysis. Yang pertama ini dari pressure contour dari Dodge Daytona 1969 ini, yang dimana dari pressure ini nilai maksimalnya kita mendapat nilai sebesar 1,297 plus 04 atau sekitar 100 atau maaf 12,97 ribu. Kemudian dari nilai terkecilnya itu adalah min 1,939 atau 0,0001939 Pascal. Kemudian dari CB Lumina sendiri atau CB Lumina 1989 sendiri kita mendapatkan nilai pressure contour sebesar 11.700 sekian. Kemudian dari nilai terendahnya itu minus atau min 0,0001923 Pascal. Nah, kemudian di sini ada resultan analisis juga. Yang pertama ini ada velocity, yang dimana velocity ini kecepatan yang digambarkan melalui aliran streamline dari Dodge Daytona 1969 sendiri, di mana kita memperoleh hasil 2,1713 plus 02 atau sekitar 217 meter per second, di mana ini kecepatan dari si maksimal dari Dodge Daytona sendiri yang mencapai 217 meter per detik. Sini juga digambarkan dengan aliran streamline. Kemudian di bawahnya ini digambarkan velocity dari aliran vektor, yang dimana dari nilainya sendiri sama, yaitu 217 meter per detik. Dari kecepatan si Dodge Daytona ini itu angka maksimal, yang dimana kecepatan ini cukup ekstrim ya, yang dimana dapat sekitar sejauh 2 lapangan bola dalam 1 detik. Kemudian di sini ada CB Lumina 1989 sendiri, di mana kita memperoleh result dari velocity digambarkan oleh streamline ini sebesar 208 meter per detik. Kemudian dari bawahnya itu ada velocity digambarkan dengan vektor, di mana sama juga ada kecepatannya adalah 208 meter per detik. Untuk dari segi aerodinamis sendiri, di sini dari streamline juga bisa digambarkan kalau si Dodge Daytona ini mampu membelah angin atau tidak menyebabkan di belakangnya adanya guncangan dari angin yang telah melewatinya. Bisa dilihat sendiri dari streamline CB Lumina 1989 ini mengalami sedikit guncangan angin di bagian belakang atau udara yang berputar ke arah atas kemudian tersebar
yang dimana ini sangat dari segi aerodinamis tidak se-aerodinamis dari si desain Dodge Daytona ini, yang dimana di sini desain dari Dodge Daytona ini seperti peluru pistol yang dimana sangat efisien dalam segi membelah udara di sekitarnya. Kemudian yang terakhir di sini ada velocity yang digambarkan dengan vortex core region, yang dimana kita mendapatkan nilai 216 meter per detik atau sama saja seperti tadi, yaitu 217 meter per detik, yang dimana itu adalah kecepatan maksimal dari Dodge Daytona 1969 sendiri. Kemudian di sebelahnya ada kecepatan atau velocity yang digambarkan dengan vortex core region 1 berdasarkan desain dari CP Lumina 1989, di mana mendapatkan nilai sebesar 206 meter per detik atau sama saja seperti 208 yang tadi meter per detik, yang dimana itu merupakan kecepatan maksimal dari mobil CP Lumina 1989 ini. Seperti yang kita lihat dari penggambaran vortex region 1 ini, bisa dilihat dari si desain Dodge Daytona ini cukup fleksibel, yang dimana ini udara tidak pecah atau tidak berhamburan di sekelilingnya, berbeda dengan desain dari CB Lumina 1989 ini yang mengalami segi dari udaranya pecah di bagian samping mobilnya. Untuk kesimpulannya sendiri di sini dari Dodge Daytona 1969 ini memiliki aerodinamis dan kecepatan yang cukup tinggi atau bahkan tidak tertandingi dari desain-desain dari generasi-generasi setelahnya, yang dimana ini menyebabkannya dibanned dalam dunia NASCAR, di mana bisa membahayakan dari pengemudi atau pengendaranya, dan bisa juga mempersulit dari lawan-lawannya untuk mengejar dari si kecepatan mobil Dodge Daytona 1969 sendiri. Kemudian dari desain generasi-generasi sekarang itu yang dimana memiliki safety factor yang lebih tinggi, yang dimana dari aerodinamis ini mengalami penurunan dan kecepatannya juga mengalami penurunan, tetapi sangat stabil dan juga tidak membahayakan bagi pengemudi, dan juga dalam dunia kompetitif ini cukup seimbang karena tidak adanya suatu persaingan yang sangat tidak adil, karena dalam desain-desain generasi sekarang itu beberapanya aerodinamisnya atau kecepatannya seimbang dari beberapa desain-desain mobil yang tersedia dalam dunia NASCAR sekarang. Sepertinya kurang lebih presentasi saya kali ini cukup sekian. Kurang-kurangnya mohon maaf, harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.